Ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua kan. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As, mau tak? Wes nggak Amr bin As, wes Gus Dur wes mau tak? Mau. Udah lah, nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah wes. Mbah Surip wes ditemani Mbah Surip, seneng tak mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul tak? Kalau saya ngomong gini katanya kelne, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah. Akhirnya itu Rasulullah, betul bukan ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu. Lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. Satu, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidupnya. Nah, itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu ke sana, dia akan tetap ke sana. Nah, 3 orang ojo takon ini dari kitab apa aja? Yo kitab bahmu. Karena kita habis menunggu percaya jubun, ya percaya buaan. Nah, terakhir gini, teman-teman sekalian, dari seluruh kemungkinan, karena Sukasrana Sumantri sekarang Tiwi Kromo saja, Kresna Duto saja, itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus siapa yang mau Tiwi Kromo itu Anda menjadi seolah-olah besar, terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresna keluar dari keraton Astina, terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryodhana dan adik-adiknya yang 99 orang. Akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir, dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang terkapar-kapar di hutan dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini sekarang big deal ini. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya, keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak, tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya.
Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Wan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan. Tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Ya, rasakan. Sekarang sedang turun itu. Dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Saya melakukan itu. Jadi tanggal 28 September di Katipiro saya akan nanggap wayang. Wayangnya bukan wayang seperti yang pernah Anda tonton. Dan wayang itu tidak seperti yang penghargaan UNESCO. Wayang itu bukan budaya folklore lisan. Wayang itu budaya sastra teks. Jadi wayang nanti di Katipiro 9 jam dari setengah 8 sampai jam 5 subuh. Itu tidak bisa dikurangi satu kata pun. Fix seperti itu. Wiritannya atau mantranya sekitar 1 jam. Untuk apa? Loh kok Cak Nun kok wayangan? Saya diperintah Allah untuk menjadi manusia Jawa. Saya tidak berani membantah. Dan kewajiban saya adalah mempelajari nenek moyang saya, mempelajari filosofi bangsa saya, supaya berguna untuk orang-orang seluruh dunia. Kalau saya Lombok, saya harus menjadi Lombok yang benar-benar Lombok, supaya saya berguna untuk gado-gado, berguna untuk lontong balap, berguna untuk yang lain. Betul tak? Jadi jangan salahkan kalau saya mendalami kelombokan saya, mendalami kejawaan saya. Dan jangan takut saya menjadi Jawa terus tidak Islam. Siapa bilang Jawa sama Islam itu sesuatu yang berbeda? Wayang itu 9 jam. Yang saya ambil adalah lakon yang belum pernah dipentaskan oleh siapapun, yaitu Seno Suci. Bukan Bimo Suci. Seno Suci. Loh, untuk apa wayangan? Loh, ini sama dengan kalau NU Istighosah. Kok ruwet sampean? Sama dengan sampean silo esuk-esuk ala Gusti Allah utang kula mboten saged mbayar. Ae padha karo iku. Niatnya cuma itu. Jangan ngomong kelenek ya, jangan ada yang ngomong kelenek. Kecuali Anda bisa menjelaskan kepada saya apa kata kelenek itu. Apa artinya kelenek? Who can explain that? 29 my age. I am from the birthday of Jombang. Apa artinya kelenek? Kelenek itu apa artinya? Terangkan secara epistemologis. Ayo siapa? Itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta modern, Sanskerta kuno, Arab, Urdu, Swahili, Latin. Bahasa mana itu kelenek? Kenapa kamu selalu keluar dari mulutmu kata yang kamu sendiri tidak pernah mengerti? Kamu harus belajar kepada kita untuk mengerti kata kelenek. Jadi jangan tuduh-tuduh orang kelenek dulu. Kelenek tidak kelenek, letaknya tidak pada bendanya dan peristiwanya, tetapi dalam cara berpikir dan niat di hatinya, betul enggak? Sak kaca bawa menyan semua ngobong, boleh enggak? Boleh ngobong menyan gak oleh. Sing gak oleh ngomong dasmu ini. Kan gak boleh. Ngobong menyan kan gak boleh. Menghormati bendera boleh enggak? Loh ngene tok gak oleh lho. Yang enggak boleh itu menuhankan bendera. Nek ngene masa menuhankan sih rek? Ini kan menghormati kesepakatan nasional bahwa kita ini berjamaah sebagai satu bangsa gitu loh. Bukan benderanya, bukan kainnya. Masa kita menghormati kain? Emang kamu haji, tawaf itu menyembah Ka'bah? Kan enggak. Kamu cium Hajar Aswad karena kamu menyembah Hajar Aswad? Karena kamu seneng nyium batu? Ngapain jauh-jauh ke Mekah seneng nyium batu? Cari di sungai di belakang rumah. Ambung ono beneso. Ulet-uleten kono.
Jadi banyak orang yang pikirannya tidak bisa jalan, tidak mengerti bahwa sepak bola itu permainan gitu loh mas. Allah mengatakan innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi permainan itu enggak apa-apa asal jujur dan serius. Kalau diurusin benar sepak bola itu kan ya permainan. Namanya juga permainan, jangan dituntut dengan parameter yang bukan permainan. Ini kan dulu sudah saya pernah bilang, si Beben ini kan juara Asia ini waktu umur 16 tahun. Bulu tangkis. Nah saya itu jago bulu tangkis sampai umur 13 tahun. Setelah itu saya tidak mau lagi main bulu tangkis, karena saya anggap itu bukan olahraga, itu penganiayaan. Lah ya apa? Saya lari ke sana gara-gara dia kasih kok ke sana. Terpaksa saya ke sana. Dia lob, saya terpaksa begini. Wah, begini. Kamu memaksa saya kamu ya? Gitu. Saya ini mau olahraga. Kamu nyuruh saya lari ke sana terus main netting gini. Semau-mau saya, mau netting, mau lob, mau apa. Kalau kamu yang ngatur saya, nggak mau, akhirnya saya main bulu tangkis. Kan gitu. Loh, jadi ngerti ya bedanya permainan sama. Jadi kalau orang nggak ngerti empan papan, nggak ngerti makom, tidak mengerti tempatnya, itu sama dengan orang ngukur airmu berapa meter. Loh ya apa banyu kok berapa meter? Ya berapa liter nek banyu itu. Kan gitu. Banyak loh orang yang nggak ngerti bedanya satuan-satuan. Nah sepak bola itu jangan dimarahi. Nggak ada nabi yang main bola, tapi nggak apa-apa main bola. Meskipun lucu, nabi-nabi yang gowo ya cekikian. Nabi Musa itu loh. Nabi Musa itu badannya kecil, tapi atos kayak kecil gini, kayak si kafir liberal ini. Kecil. Sehingga dia ditakuti. Nabi Musa itu kecil tapi kok hebat melawan Fir'aun, sehingga ditakuti oleh Raja Arkia pada waktu itu. Terus Raja Arkia gimana ya caranya supaya bisa merayu ada seorang sakti Mondorgun namanya Resi Baluma. Resi Baluma ini yang kira-kira bisa mengalahkan Nabi Musa. Nah Baluma ini mendatangi oleh 6 orang yang membawa emas berkilo-kilogram, permata, berlian segala macam. Kalau kamu kamu diminta untuk menolong Raja Arkia, kamu dikasih hadiah ini. Si Baluma dia bilang, loh saya pertapa, saya tidak butuh dunia. Ya, terus 6 orang ini kalau tidak berhasil merayu Resi Baluma, dia akan pulang dipenggal kepalanya oleh Raja Arkia, gitu kan? Maka dia kemudian cari cara, dia temuin istrinya Resi Baluma. Istrinya seneng dikasih emas permata segitu banyak. Terus Balumanya ngelihat istrinya dikasih, bilang gini, ya tapi saya memang dari dulu ngajak istri saya itu sengsara terus. Ya sudah enggak apa-apalah sekali-sekali dia supaya seneng. Nah kalimat dia itu membuat dia batal pertapaannya, sehingga iman dan ilmunya Resi Baluma ini oleh Tuhan dimasukkan ke anjing yang namanya Kitmir atau Ar-Rokim, dan anjing itulah yang menjaga Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi adalah 6 orang ini tadi. Menurut ceritanya saya kan waktu itu ngawal. Saya sudah kasih tahu Resi Baluma, belum sampean, belum. Tapi saya tidak menyangka bahwa 6 orang ini akan nemuin istrinya, itu saya kecolongan. Udah akhirnya sudah tidak apa-apa lah, akhirnya Resi Baluma dihukum, imannya dan ilmunya dimasukkan ke dalam Kitmir. Nah ini dramanya sedang kita kerjakan yang berjudul Kekasih Anjing. Selama ini kita sebut tafakur anjing. Saya takut kepada orang yang takut kepada bahasa Arab, sehingga saya universalkan dengan judul yang tidak pakai tafakur tapi Kekasih Anjing. Bagi semua yang merasa menjadi kekasih anjing, silakan nonton pada tanggalnya nanti. Karena anjing di situ adalah, karena gini, semua orang yang mulia di dalam sejarah, begitu dia masuk pintu gerbang surga selalu anjing yang mengawalnya. Begitulah Raden Puntawijaya, begitulah Allah mengampuni seorang pelacur yang ketika dia kehausan mengambil air hanya sedikit sekali, mau dia minum, tiba-tiba datang anjing menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Dia berkorban tidak minum untuk dirinya si pelacur ini, tapi dia kasihkan anjing. Begitu anjing itu menjadi hilang hausnya, Allah mengampuni dosa pelacur ini, karena dia
memberi minuman yang sangat dia butuhkan kepada si anjing. Jadi sekarang wahai wanita, jadilah pelacur. Melacurlah. Nanti setelah 10 tahun carilah seekor anjing yang sedang kehausan dan berilah dia minum. Gitu. Nek kiai gendeng ngomong ngene kuwi. Anjing itu bapaknya sang Goryang, sang guru Hyang. Oke. Ya, itu sangat tidak mengherankan. Jadi Anda jangan pakai frame Anda lah kalau memahami hidup ini. Belajar terus lah, framemu bisa berubah tiap. Dan sekarang ini in about time to change. Anda harus mulai mengambil keputusan supaya Anda bisa menghancurkan dirimu yang sekarang menjadi dirimu yang besok. Relakan beras. Gak apa-apa kehilangan beras karena jadi nasi. Gitu loh. Yang disebut yaumul qiyamah itu adalah kehancuran beras, kebangkitan nasi. Banyak orang takut kehilangan beras, maka tidak pernah dapat nasi. Ngerti ya? Sederhana sekali. Banyak orang takut kehilangan beras, akhirnya tidak pernah dapat nasi. Jadi Anda jangan takut. Yang namanya ruwatan dalam bahasa itu artinya penghancuran, tahlukah dalam bahasa Al-Quran. Penghancuran. Kamu harus berani menghancurkan dirimu yang hari ini supaya engkau menjadi dirimu yang besok pagi. Kalau kata Krishnamurti, engkau mati setiap detik dan engkau lahir pada detik berikutnya. Ngono lho rek ceritane rek. Nah, jadi dan ini waktunya sangat strategis untuk itu, Mas. Sambil nanti saya akan melansing dibukanya Quran kuno yang ada di tangan saya untuk diupacarakan bahwa kita ingin menjalankan amalan untuk memelihara Quran sing wis protol-protol loh, Mas. Quran tulisan tangan yang kuno banget lah gitu ya. Nah, terakhir sekali saya kembalikan kepada Juggernaut. Siapakah yang akan menjadi Krishna Duta? Dan apakah itu merupakan solusi bagi masalah-masalah di Indonesia? Apakah diperlukan seorang raksasa di Indonesia? Saya cuma mendoakan mudah-mudahan gini, apapun keadaannya, hidup Anda diberi kemudahan oleh Allah. Di semua urusan Anda, sehari-hari pagi dimudahkan, siang agak sedikit sulit tapi kemudian diberi kemudahan yang lebih besar. Menurut rek, ojo mudah terus gak enak. Hidup tuh gitu. Jadi gak boleh masuk terus, harus masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu sifat kehidupan. Tapi kan konsepmu gak melebu terus, lah jebol. Supaya bisa masuk harus keluar. Kan begitu. Jelas ya. Lu bagaimana saya gini aja gak paham? Hah? Ya iya. Kalau Anda tidak mau keluar, tidak bisa masuk. Tapi kan konsepmu kan masuk dok. Nah, itu salah ndek kuno itu. Jadi tidak hanya mudah, tapi juga kemudahan itu justru pada momen tertentu dibangun oleh kesulitan. Maka innamal usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudian, tinggal kamu mainkan. Nadanya apa, berangkat dari lagu apa. Gitu loh teman-teman sekalian. Oke.